itself ya. Well, here question tags are short questions at the end of statement. Jadi question tag ini adalah pertanyaan yang singkat yang berada di akhir kalimat atau akhir pernyataan. So they are mainly used in speech when we want to confirm that something is true or not. Jadi ini tuh dipakai ketika di akhir statement kita mau mengkonfirmasi nih, ini statementnya benar apa enggak gitu. Or to encourage a reply from the person we are speaking to. Atau juga untuk mendorong jawaban dari lawan bicara kita. Oke, jadi kita tuh berharap lawan bicara kita itu memberikan jawaban yang lebih atau to make sure ya. So that means something like is that right or do you agree? They are very common in English. Jadi pernyataan question text itu seperti ya kan, dalam bahasa Inggris seperti is that right atau do you agree. Kalau di bahasa Indonesia artinya ya kan gitu. So here question text are formed with the auxiliary or modal verbs form the statement and the appropriate. Jadi kalau misalnya bikin question tag itu kita harus mencocokkan antara auxiliary ataupun modal ataupun to be dari verb pada statement kita. So here kamu bisa lihat di sini I gave you two form. Yang namanya kalimat itu kan untuk question text dia cuma ada pernyataan yang positif atau pernyataan yang negatif. So let's start from a positive statement. Nah, kalau positive statement is followed by a negative question tag. Jadi kebalikan ya. Kalau kita punya statement yang positif, maka question tag-nya harus dalam bentuk negatif. Nah, seperti apa? Have a check here. Jack is a new PPIC staff. Harusnya kasih koma dulu ya, karena after we have statement, that must be comma before the question text. Jadi sebelum question text itu kita harus kasih koma dulu di akhir statement. Jack adalah staff PPIC yang baru. You know PPIC? PPIC is Production Planning and Inventory Control. The function of the job is just handling and controlling the process production from the new or raw materials inventory needed for production finished good. Jadi kalau PPIC itu tugasnya untuk kontrol bahan mentah yang mau diolah, yang akhirnya diproduksi sampai jadi barang jadi ya. So we call it as PPIC staff. Jack adalah seorang staff PPIC baru. Iya kan? Nah, iya kannya ini dalam bentuk negatif. Kamu bisa lihat di sini tambahin note ya. Ini hampir sama kayak elliptical sentence ya. Jadi kamu harus cari dulu predikat dari statementnya. Cuman ini lebih mudah. Just take the predikat. Predikatnya kan ini ya, is. Is-nya positif, ya harus jadi is negatif. Gitu. Lalu di belakangnya dikasih pronouns. Pronouns ini dari si subjeknya. Subjeknya kan Jack. Jack itu kan he ya. Miss pronouns itu apa? Pronouns itu kata ganti orang, kata ganti kata benda. Jadi kamu jangan tulis Jack-nya lagi. Isn't Jack? Jangan gitu, tapi isn't he? Kalau misalnya Mary di sini kan perempuan ya biasanya, makanya belakangnya pakai si. Jadi kalau misalnya kamu menemukan subjek, kamu harus ganti statementnya pakai pronouns, yaitu I, you, they, we, she, he, it, atau they, ya. Nah, sekarang lihat. Kalau misalnya saya tulis di sini, Mary and Jack, misalnya, can speak English, cannot. Nah, di sini kan karena Mary and Jack itu lebih dari satu orang ya, maka pronounsnya jadinya they. Kurang lebih gitu ya, mudah-mudahan paham. Kemudian lihat di sini, predikatnya adalah can. Can-nya ini harus jadi cannot. Karena tadi dibilang, yang namanya statementnya positif, question tag-nya harus dalam bentuk negatif. Kemudian, ada lagi, a negative statement is followed by a positive question text. Jadi, kalau statementnya kebalikan yaitu negatif, maka question tag-nya harus positif. Ingat aja ya, kebalikan. Soalnya ada typo di sini. Nah, seperti kita lihat, they are not disciplined. Mereka tidak disiplin. Kamu lihat di sini predikatnya itu negatif ya, maka otomatis kalau dia masih to be ini masih gampang. Kamu tinggal ganti jadi are aja, nggak usah pakai not. Karena ingat, negatif jadi positif. Are they? Ini kebetulan subjeknya udah pronouns ya, jadi ya udah tinggal pronouns aja ganti langsung. Bukan ganti, tambahin are they. Kemudian he doesn't say things like that. He doesn't say things like that. Nah, di sini kan kamu lihat kalau ada kalimat negatif,
Nah, ingat, yang namanya question tag itu cuma boleh diisi pakai to be, auxiliary, atau modal. Hampir sama kayak elliptical. Nah, di sini kalimat negatifnya alhamdulillah sudah ada auxiliary, yaitu does not. Ya, tinggal kita ganti aja negatif jadi positif. Doesn't jadi does. Terus subjeknya berupa pronouns, ya udah tinggal ditaruh aja di belakang. Doesn't he. Jangan lupa question tag itu selalu dikasih question mark, ya, tanda tanya di akhirnya, harus pakai tanda tanya. So let's have a deep understanding for the formulation. Ini ada lebih detail lagi. Saya punya positive statement. Kalau positive statement, setelah statementnya itu sendiri otomatis positif ya, you have to put comma in the end of statement. Kasih koma dulu, kemudian nih auxiliary dulu, sama inverted ya, kayak elliptical. Jadi auxiliary dulu kalau misalnya dia predikatnya verb, kemudian bisa jadi to be atau juga modal. Ingat atau ya, ini semua ditambah not. Kenapa ditambah not? Karena positive statement question text-nya harus negatif. Kemudian pronouns and the end of the question text. Nah, sekarang kita lihat. Number 1, the manager delegates the task to subordinates. Kamu bisa lihat di sini pasti namanya kalimatnya positif ya, delegates. Nah, sebelum kita bikin question text, kamu harus selalu konsen sama predikatnya. Ini predikatnya apa nih? Verb 1, ya enggak? Karena ada S ya, ciri verb 1. Kalau dia di sini verb 1, maka question text-nya harus auxiliary plus not baru pronouns. Kalau verb 1 di sini udah otomatis kalau dia pakai S, delegates, pasti ini pilihannya adalah does. Jadi agak gampang nih daripada elliptical. Kenapa? Soalnya di sini nggak ada subjek-subjek lain, cuma ada manager sama delegates. Ya udah tinggal dibalik aja, predikatnya harus berupa doesn't. The manager itu kan cuma satu ya, bisa he atau she. Cuma di sini saya taruhnya he. Oke. Kemudian nomor 2. The managers receive. Receive ini kan verb 2 ya. Kalau dia verb 2, auxiliary-nya pasti did. Semuanya kan. Kita lihat aja sekarang. The manager receive high pay for more challenging responsibilities. Harus jadi negatif. Tapi auxiliary 2 apa? Did. Did apa? Did not. Kemudian lihat. Pronouns-nya adalah dari the managers. The managers itu kan jamak. Makanya kamu harus pakai they. Oke. Miss, boleh nggak didn't the managers? Itu uncommonly ya, jadi nggak umum. Lebih baik kita ikutin aja aturannya, yaitu pakai pronoun aja, pakai they. Kemudian di sini, nah ini udah enak nih, udah pronoun duluan. Oke, sorry di sini saya salah. Well, here, nah, they have established. Di sini kamu lihat, ini have belakangnya ada verb 3, diikutin verb lagi, berarti otomatis pasti verb 3 ya. Nah, auxiliary-nya apa? Auxiliary-nya udah pasti yang ada di statement. Karena kan kita hanya mau ngebalik posisi yang ada di statement aja kan. They have established the objective required to achieve the goal. Nah, have jadi have not. Ya udah pakai they, tambahin tanda tanya. Oke. Nah, ini untuk yang nomor 4 adalah predikatnya model. You should design the organization goals. Gampang lah ya. Kalau misalnya model tinggal plug ketiplek sama should juga. Kalau di sini can ya jadi cannot, ya kan? Yang penting kamu harus ingat positif jadi negatif. Oke, you should design the organization goals. Shouldn't you? Oke. Lalu di sini ada yang berupa to be ya, predikatnya yaitu was. She was my best partner. Kalimatnya adalah positif, maka di sini kalau sudah to be enak, pasti to be lagi. Tambahin not. Was not she, dibalik ya. Silakan dipelajari pelan-pelan, kamu cekin lagi. Sekarang let's check for the other statement. The other statement form is negative statement. Kalau dia negative statement, otomatis nanti question tag-nya yaitu positif ya. Kalimatnya positif tanpa not gitu. Nah, sekarang kita lihat as usual there is a statement followed by comma. After that there is auxiliary to be model without not. Tidak ada not karena kita harus bikin question tag-nya positif ditambah pronoun sama aja. The manager doesn't delegate the task to subordinate. Ini enak nih, kalau kalimat negatif itu pasti udah ada auxiliary-nya, ya udah tinggal kopas aja.
dari does not jadi positif. Ya udah, does he. Kenapa? Karena manager ini kan cuma satu ya. He. Miss boleh sih? Boleh. Yang penting nggak keduanya kamu tulis. Kemudian, the manager did not receive. Nah, ini kan negatif dalam bentuk past tense ya. Auxiliary-nya adalah did not. Ya udah, karena dia negatif jadi positif. Isinya apa? Did they. Ya kan? Karena the manager itu jamak. The managers-nya ada S-nya. Nomor 3. Sorry, I still forgot to change into pronouns they. Ini kebetulan soalnya they ya. They have not asked please. Nah, kamu udah gampang banget. Pokoknya depannya not, tinggal kamu kopas tanpa not-nya itu sendiri. Jadi gimana? Have they. Oke. Nomor 4, you should not. Should not ya pasti jadi should. Subjeknya siapa? You di sini, oke. Kalau model dia gampang ya. Model itu tinggal model aja. Nomor 5, she was not my best partner. There is was with not. So you just erase not, oke. Put away not. Jadinya was she. Oke, ingat aja, negatif jadi positif, positif jadi negatif. Seperti itu kurang lebih, oke. Yang perlu kamu perhatikan adalah selalu kalau dalam bentuk pemendekan atau misalnya to make sure like question text, predikatnya itu hanya boleh auxiliary to be sama model ya. Yang dicari dari predikat di statementnya itu sendiri, oke. Nah, sekarang untuk there is a special case, saya punya special case atau special condition for question text. Kalau kita lihat di sini ada I'm attractive. Saya menarik ceritanya. I'm attractive here is positive. Ya kan ini kalimatnya positif ya. Berarti di sini harus negatif dong. Nah, negatifnya gimana? Kalau to be kan tinggal dibalik, harusnya gini ya. I'm not I gitu kan, atau misalnya kalau mau disingkat jadi I'm not I gitu. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh pakai am, ingat ya, hanya pengecualian. Pengecualian untuk I am, kalau kita bikin question tag-nya jadi aren't I. Nah, ini pengecualian. Oke. Kalau negatif gimana misalnya? Misalnya I'm not, sorry. I'm not attractive. Nah, kalau ini ya biasa aja. Am I? Gitu ya. Kenapa? Karena cuma di kalimat positif yang I am aja. Question tag-nya pakai are not I. Oke, ini pengecualian. Tapi kalau yang ini nomor 2 yaitu common regulation aja ya, common formula aja. Ya kalau I'm not ya tinggal dibalik aja, tapi dari negatif jadi positif. Oke. Nah, sekarang kita lihat nomor 3. Ada kata everyone is unique. Kamu mungkin berpikir ini ya udah tinggal jadi negatif jadi is not gitu kan. Kamu pakainya is not apa? Is not unique gitu. Is not everyone. Everyone itu kan he ya, karena dia biasanya si everyone itu kan tunggal sebetulnya. Tapi ingat, untuk di question text kamu catat baik-baik, ada everyone, someone, no one gitu kan. Itu adalah orang-orang. Kalau seperti itu untuk question tag-nya harus dalam bentuk jamak. Ingat. Jadi gimana dong bentuknya? Positif jadi negatif, tapi are not they. Kenapa? Karena di question tag everyone, anyone, semuanya itu harus dalam bentuk pronouns jamak, yaitu they. Oke, kalau they ya otomatis nih pakai are, ya kan? Kalau they kan pasangannya emang are. Oke. Nomor 4, everything is expensive today. Kalau kamu lihat ada kata everything is expensive, pokoknya untuk semua yang bukan manusia kayak everything, nothing, something, anything, itu semua tetap dalam posisi tunggal. Jadi gimana? Ya udah, tinggal kamu ganti jadi is not. Coba misalnya. Everything is expensive today. Isn't it? Gitu kan isinya. Oke, mudah-mudahan jelas di sini ya. Kamu pakai everything is expensive today, is not it. Gitu. Kalau yang ini sebetulnya sih bukan pengecualian, hanya pembanding aja dengan kata everyone. Kalau everyone buat yang manusia, pokoknya nanti pronounsnya dia jadi jamak. Makanya pasangannya jadi are juga, karena they sama are kan. Nah, nomor 5.